Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Fadilah dengan NIM 1808203051. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Materi yang pertama yaitu pengertian budaya. Budaya merupakan pengaruh eksternal yang penting terhadap perilaku konsumen. Budaya meliputi pengamatan menyeluruh terhadap sifat-sifat masyarakat secara utuh, termasuk produk dan benda-benda lainnya yang menunjukkan suatu yang khas terhadap masyarakat yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya. Menurut Angel, Blackwell, dan Minier menjelaskan terdapat 10 sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya, yaitu yang pertama, sense of self and space, kedua, komunikasi dan bahasa, ketiga, pakaian dan penampilan, keempat, makan dan kebiasaan makan, kelima, waktu dan kesadaran akan waktu, keenam, hubungan keluarga, organisasi dan lembaga pemerintah, ketujuh, penampilan dan norma, kedelapan, kepercayaan dan sikap, kesembilan, proses mental dan belajar, dan kesepuluh, kebiasaan kerja. Selanjutnya, saya Salsa Sabrina akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur budaya. Unsur-unsur budaya terdiri dari yang pertama itu nilai. Nilai adalah kepercayaan atau segala sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang atau suatu masyarakat. Nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Beberapa contoh nilai-nilai yang dianut oleh orang Indonesia yaitu 1. Menghormati orang yang lebih tua. 2. Menghormati sesepuh atau tokoh adat, agama, dan pejabat. 3. Memperoleh pendidikan yang baik dan memperoleh gelar. Adapun unsur-unsur budaya yang kedua yaitu norma. Norma lebih spesifik dari nilai. Norma akan mengarahkan seseorang tentang perilaku yang diterima dan yang tidak diterima. Norma adalah aturan masyarakat tentang sikap baik dan buruk, boleh dan tidak boleh. Yang ketiga yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah berbagai bentuk perilaku dan tindakan yang diterima secara budaya. Kebiasaan biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Contohnya, perayaan padusan untuk mensucikan diri di pemandian umum dilakukan 1 atau 2 hari sebelum puasa. Unsur-unsur budaya yang keempat yaitu larangan. Larangan merupakan berbagai bentuk kebiasaan yang mengandung aspek moral, biasanya berbentuk tindakan yang tidak boleh dilakukan seseorang dalam suatu masyarakat. Pelanggaran atau larangan tersebut akan mengakibatkan sanksi sosial. Unsur budaya yang kelima yaitu konvensi. Konven menggambarkan anjuran atau kebiasaan seseorang harus bertindak sehari-hari dan biasanya berkaitan dengan perilaku konsumen, yaitu perilaku rutin yang dilakukan oleh konsumen. Unsur budaya yang keenam yaitu mitos. Mitos menggambarkan sebuah cerita atau kepercayaan yang mengandung nilai dan idealisme bagi suatu masyarakat, dan biasanya mitos itu sulit dibuktikan kebenarannya. Yang ketujuh, simbol. Simbol adalah segala sesuatu, benda, nama, warna, dan konsep yang memiliki arti penting lainnya atau makna budaya yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Produk dan jasa memainkan peranan penting dalam mempengaruhi budaya karena produk mampu membawa pesan budaya. Makna budaya adalah nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan yang dikomunikasikan secara simbolis. Makna budaya akan dipindahkan ke produk dan jasa, dan produk kemudian dipindahkan ke konsumen. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku pembelian konsumen. Dalam faktor kebudayaan ini terdapat beberapa komponen antara lain yaitu faktor penentu yang paling mendasar dari segi keinginan dan perilaku seseorang, karena kebudayaan menyangkut segala aspek kehidupan manusia.
Selanjutnya saya Sunandi NIM 18082030057 akan menjelaskan materi tentang budaya populer. Budaya populer adalah budaya yang secara disengaja dihasilkan oleh media massa, yang kemudian media massa menyampaikan segala sesuatu terkait dengan kemunculan budaya untuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi, sehingga kemudian dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Macam-macam budaya populer. Yang pertama yaitu iklan. Iklan merupakan sarana untuk mempromosikan produk tertentu dengan sangat jitu. Yang kedua, televisi. Televisi merupakan media elektronik yang berkembang pesat di masyarakat. Seiring berkembangnya televisi menjadi salah satu ikon budaya populer yang sangat digemari. Yang ketiga yaitu musik. Karena industri musik menentukan nilai guna bagi produk-produk yang dihasilkan dipasarkan. Yang keempat, radio. Radio sebagai media komunikasi massa, di mana fungsinya adalah menyampaikan informasi, persuasi, transmisi budaya, dan hiburan. Yang kelima yaitu pakaian dan aksesoris, karena tidak lepas dari penampilan individu maupun masyarakat. Keenam, permainan. Permainan merupakan suatu sistem yang memiliki aturan-aturan tertentu, di mana permainan akan terlibat di dalam suatu permasalahan, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil yang dapat diukur, yaitu menang atau kalah. Yang terakhir yaitu komputer, karena salah satu fasilitas teknologi yang canggih bagi individu ataupun masyarakat. Selanjutnya, budaya dan pemasaran. Pemahaman tentang budaya suatu masyarakat dan bangsa akan memberikan inspirasi mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Indonesia memiliki budaya untuk menggunakan tumbuh-tumbuhan lokal, merawat kecantikan, menjaga kebugaran tubuh, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Kebiasaan tersebut diturunkan dari generasi ke generasi lainnya. Beberapa orang memiliki insting bisnis atau kewirausahaan, memanfaatkan pengetahuan budaya untuk membuat produk-produk obat tradisional.